Sebenarnya semua ibadah ya, kalau bilang memiliki kesulitan yang sama, ya, memiliki kesulitan yang sama. Ibadah Kristen. Kenapa? Karena kita harus yakin dia ada di sini. Walau tidak terlihat. Sementara kita semua ini ya, karena kita terbatas sebagai manusia, indera kita cuma bisa menangkap apa yang ada nyata di depan mata. Tuh, yang bisa dipegang, sudah. Nah itu ada. Ya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Tuh, orang bilang itu halusinasi. Ini cuma ibadah bayangan. Yesus tidak ada, Yesus mana ada dia? Tidak ada tuh, yang tidak dapat lihat. Semua yang tidak dapat lihat kan yang tidak ada. Saya langsung ingat entah itu kejadian sebenarnya atau itu cerita ilustrasi, tapi itu sudah terlalu lama soalnya diceritakan toh, sampai rasanya ini ya, dapat rasa betul, dapat rasa yang ini dan memang kejadian nyata. Ya. Di satu perkuliahan, ya, profesor itu mengajar, memberi kuliah kepada mahasiswanya. Ini Amerika. Dan dia bilang Tuhan itu tidak ada. Kenapa Tuhan tidak ada? Karena siapa yang pernah lihat Tuhan? Dia bilang. Siapa? Ya. Sesuatu yang tidak terlihat artinya tidak ada. Ya udah, semua mahasiswa kan rata-rata di sana begitu. Mereka lebih percaya Tuhan tidak ada. Sudahlah, toh. Jangan kamu bikin rusuh untuk sesuatu yang tidak ada. Sesuatu tidak ada kok. Ya, toh. Nah, di ruangan itu, di ruang perkuliahan itu ada satu mahasiswa yang ternyata mahasiswa Kristen. Sangat mengasihi Tuhan. Tiba-tiba dia angkat tangan. Karena Pak Profesor bilang toh, semua yang tidak nampak berarti tidak ada. Itu alasan kenapa dia bilang Tuhan tidak ada. Karena Tuhan tidak kelihatan. Berarti Tuhan tidak ada. Jadi mahasiswa ini bilang, Pak Profesor, otak terlihat atau tidak? Ya tidak terlihat. Kalau otaknya Pak Profesor terlihat atau tidak? Nah, Profesor mulai agak guncang. Tapi kan karena dia sudah bilang, siapa yang lihat ini otak ada di dalam sini. Pak Profesor otaknya kelihatan enggak? Ya terpaksa dia mesti bilang tidak toh. Tidak kelihatan. Karena semua yang tidak kelihatan sama dengan tidak ada. Berarti Pak Profesor tidak ada otak. Soalnya tahu itu apa mahasiswa dikeluarkan, soalnya mengerti. Pokoknya begitu dia bercerita. Ya. Toh, cuma ini Pak Profesor toh. Mau tanya, Pak Prof ini ada di mana Pak Prof P otak? Yang tidak dapat lihat. So pernah enggak Pak Prof lihat Pak Prof P otak? Belum pernah. Oh artinya Pak Prof tidak ada otak. Saya dengar lagi ada satu kesaksian ya, yang bilang begini ya, ini saya dengar dari Reinhard Bonnke. Dia dipanggil untuk mengisi acara, itu kayaknya debat antara pendeta. Yang aneh saudara, mereka pilih Reinhard Bonnke untuk
debat dengan seorang ateis. Ini televisi, toh? TV swasta Amerika. Toh? Dan Reinhard datang, ya. Sebenarnya dia berpikir, kenapa mesti kita? Dia bermaksud dong, harusnya panggil tuh orang-orang yang katanya pandai tuh, pendeta-pendeta yang pandai, kenapa panggil apa kita? Toh? Kan dia tuh enggak pernah memperkenalkan diri kalau dia apa? Doktor, PhD atau apa begitu enggak pernah. Dia enggak pernah perkenalkan begitu. Pokoknya orang tahu dia pendeta sudah. Oh. Dia hadir saudara di televisi itu dan perdebatan pun terjadi. Oh. Nah, yang mulai pertama kali bertanya membuka debat itu justru si ateis yang diberi kesempatan pertama. Dan ateis ini langsung menyerang Pak Pendeta. Dia bilang, begini pendeta, saya sering dengar kamu berkhotbah di televisi. Dan kamu selalu bilang kalau Yesus itu kematiannya sudah menyucikan dosa. Nah, Yesus mati kapan? Dia bilang. Oh ya udah ribuan tahun yang lalu. 2000-an tahun yang lalu. Oh ya. Berarti kalau Yesus menyucikan dosa, berarti kan sudah 2000 tahun. Artinya sudah tidak ada lagi manusia berdosa. Kan dia sudah cuci dosanya. Tuh, kalau saudara gimana? Saudara lihat ya. Ini waktu Roh Kudus bekerja. Reinhard Bonnke kan tidak pernah sangka ada pertanyaan seperti itu. Tahu dia bilang apa? Begini. Sabun ditemukan tahun berapa? Sabun cuci, sabun mandi ditemukan tahun berapa? Tahun berapa begitu tuh? Maksudnya kan sudah lama orang tahu sabun. Oke. Kalau begitu sudah tidak ada orang yang kotor. Nah, ini si ateis mulai bingung. Sudah tidak ada orang yang kotor. Dia bilang, sekarang saya tanya. Ya, ini Reinhard yang balik bertanya. Oke. Waktu kamu berdekatan dengan sabun, tapi kamu tidak menggunakannya. Kamu bersih atau tidak? Kamu sudah ada di dekat sabun, tapi kamu tidak menggunakan sabun itu. Kamu bersih enggak? Jangankan kamu berdekatan, kamu kerja di pabrik sabun. Loh, tapi kamu tidak mau menggunakan sabun. Kamu bersih atau tidak? Saudara, toh. Dan pokoknya segitu dan ya begitulah ceritanya saudara. Ya. Kayaknya si ateis mulai bengong. Ngong. Saudara, singkat cerita Reinhard Bonnke bilang, aduh si ateisku ini tuh. Dia bilang selesai perdebatan itu Reinhard Bonnke, dia bilang begini, wah jawabanmu ini saya belum pernah dengar ada orang Kristen jawab seperti itu. Dengan kata lain dia bilang apa? Dengan kata lain dia mengakui kebenarannya. Reinhard Bonnke makanya tidak pakai ayat. Dia pakai sabun. Ilustrasi sabun. Dia bilang waktu saya ada di kelar debat. Dia keluar ada di tempat parkir. Waktu dia semua masuk di auto. Dia dapat dengar ada orang bajalang cepat di belakangnya. Ternyata si ateis. Ya, dia langsung kore Reinhard Bonnke. Tolong Reinhard, tolong kamu doakan saya. Ateis kote akhirnya menyerah. Ternyata kita kote yang bodoh. Sering tuh ateis itu merasa dorang paling pandai. Orang Kristen ngoni bukan cuma bodoh, ngoni gila semua. So tahu-taunya ndak ada kok. Ngoni percaya kalau dia ada. Ngoni menyanyi, menangis, tertawa. Sama yang yakin di dodoku tuh. Habis tertawa menangis. Habis menangis tertawa. Tahu dong namanya pas apa. Saya bilang ke saudara, Ibrani 11 ayat 6. Coba orang baca ulang.
Tiga. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tunggu. Tanpa iman, mustahil orang berkenan kepada Allah. Dengar baik-baik. Saudara pikir saudara berkenan? Cek dulu. So ada iman atau sesjo ada iman. Kita tuh bukan pendeta. Kong angko apa dang? Sekali lagi saudara apa? Ini pernyataan Alkitab. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti dengan keadaanmu, kalau engkau menolak beriman seperti yang Tuhan mau, maka kamu tidak berkenan kepada Allah. Kalau kamu tidak berkenan kepada Allah, kau masuk surga. Gimana lagi? Di bumi saja tidak berkenan kepada Allah, kau masuk surga. Aduh, yang habis pikir gitu. Ini bayangkan saudara, ini baru satu ayat, baru satu kalimat. Coba sekarang saudara cek hatimu. Sungguhkah iman seperti yang Tuhan harapkan ada padamu? Kalau enggak, tidak mungkin kau berkenan kepada Allah. Orang lanjut. Oke. Terus, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapa yang katanya bertobat? Bertobat itu artinya berpaling kepada Allah. Datang kepada Tuhan. Dia harus percaya. Bayangkan, hal pertama, kalau saudara bilang saudara beriman, hal pertama kau mesti percaya kalau Allah itu ada. Jangan lupa tuh profesor tadi. Sudah pikir ya, waktu orang itu menolak untuk percaya Allah, so dia tuh orang yang paling bodoh di dunia ini. Jangan bilang kamu gelarnya berapa. Yang tidak percaya ada Tuhan. Kasihan. Sudah lihat, waktu orang sungguh-sungguh percaya Allah, saudara kan percaya semua firman-Nya. Dia mau bilang apa saudara, orang lain, masa begitu? Itu Alkitab dah bilang, jadi kita percaya. Gitu. Itu orang yang beriman yang percaya bahwa Allah ada. Saudara percaya semua firman-Nya. Kalau dia bilang bajalang, bajalang. Kita ini boleh bajalang, dia dah suruh bajalang, bajalang. Tuh. Dia letakkan sesuatu di hatimu. Artinya kan dah suruh baking. Itu sebabnya saudara, saya tidak tahu mau bilang apa ke saudara. Ini yang saya justru jadi takut saudara. Jadi kalau Tuhan yang letakkan itu di hati. Tuhan, lain kali saudara kan kaget cuma tapi perasaan. Nah kan begitu. Orang kan begitu saudara. Saudara ini orang. Iya kalau Tuhan yang taruh. No kalau itu cuma tapi perasaan. Itu cuma tapi kira. Coba. Jadi saya Tuhan tolong Tuhan. Tolong. Kalau ini cuma tapi kira. Kalau ini cuma tapi perasaan. Oh Tuhan. Engkau Allah apa? Bahkan engkau dapat bekerja di menit-menit terakhir. Tuhan. Kalau sampai ini tapi salah. Oh Tuhan, engkau berhak penuh. Membatalkan apa yang aku pikir kehendak Tuhan. Bahkan di menit-menit terakhir. Aduh saudara. Berani enggak saudara berdoa begitu? Atau masa ini acara ini orang sudah rencanakan 1 tahun nih. Semua terkumpul, teratur dengan baik. Temanya, tema, subtema, apa lagi? Apa lagi? Tema, subtema, pikiran-pikiran utama. Pokok pikiran, pikiran bego. Orang apa gitu toh? Sudah ditetapkan semua ini. Pendeta, ini DP tema. Jangan sampai engkau keluar dari tema. Tema siapa dah suruh? Siapa yang suruh tuh tema itu siapa? Sungguhkah itu Tuhan yang bilang?
Atau itu engkau pikira? Kan ngeri orang. Ya. Jadi saudara ya, dalam keterbatasan saya ini tapi doa, Tuhan kasih yang bagi kita Tuhan. Kalau boleh Tuhan, coba Tuhan bertindak. Kalau ini bukan kehendak-Mu, ya, sampai di menit-menit terakhir Tuhan, Engkau berhak penuh untuk membatalkan apapun yang bukan kehendak-Mu. Begitu saudara. Ya? Kita orang percaya Allah itu ada. Dan kita percaya kita adalah miliknya. Coba. Aduh, ini ya. Kalau orang percaya Allah itu ada. Nah, orang percaya ada surga. Orang percaya ada neraka. Ada ini. Ada. Waktu orang percaya surga itu ada, artinya saudara rindu tuh mau di sana. Itu mesti ada. Surga itu orang percaya ada. Karena kita percaya Allah itu ada. Maka kalau dia bilang aku menunggumu di surga, aku akan menjemputmu dari surga. Orang percaya panggilan surgawi. Karena percaya Allah itu ada. Lalu surga itu apa? Alkitab yang tulis. Surga itu apa? Indah. Tak terkatakan indahnya. Indah. Lalu apa lagi? Apa yang saudara tahu tentang surga? Kudus. Indah tak terkatakan. Berarti sangat indah. Luar biasa indahnya. Orang paling mau pergi gitu. Engkau tuh beriman tuh. Surga paling indah. Tak terkatakan indahnya dan orang Kristen paling mau pergi surga. Jadi semua peraturan surga dia mau backing. Nanti juga kalau turun di surga baru orang backing. Pasti engkau nyanda masuk surga. Kasihan. Kalau orang ngomong baik-baik, masa aku tuh orangnya nak masuk surga? Baik-baik itu sampai berukuran. Begitu saudara. Kalau cuma mau bilang baik-baik, Nikodemus kan baik-baik. Ahli Taurat, para Farisi waktu itu tidak mau percaya Yesus. Nikodemus diam-diam datang kepada Yesus waktu malam. Dia kan salah satu pemimpin, ya. Yesus menyebutnya kamu guru Israel. Kok apa DP dosa? Coba. Yesus tidak pernah bilang, so itu kok ngana berhenti berzina. Tidak ada kata-kata itu. So itu kamu berhenti korupsi, berhenti maling, atau berhenti membunuh. Tidak ada. Yesus tidak bilang itu. Dia cuma bilang apa? Cuma orang yang lahir baru, lahir dari air dan roh, yang akan melihat kerajaan surga. Sedang lihat nih boleh, waktu kamu tidak lahir baru. Dan guru Israel yang tidak mengerti itu lahir baru. Yang bilang kan Alkitab, Yohanes 3. Saudara baik-baik. Biarnya tidak pernah ibadah, yang tidak sungguh-sungguh, tidak rindu Tuhan, ya, tidak melakukan firman-Nya. Para aku kan baik-baik, yang tidak pernah masuk penjara dia. Apa? Kalau ambil surat apa kata sekarang SKCK? Apa surat SKCK apa kata nama? DP kepanjangan. Surat ini lihat orang yang mengerti. Orang dulu cuma tahu berkelakuan baik, gitu. Apa ya? Surat keterangan catatan kepolisian. Aduh, terima kasih Pak Polisi. Jadi ada keterangan catatan dari polisi.
kita kalau pi ambil dong baking oleh 10 rangkap. Tuh, dari kita nyandak pernah baking kesalahan di negara ini. Tuh. Waktu masuk surga Tuhan mau tanya tuh SKCK. So urus belum anda PSKCK? Tuh. Sampai so mati engkau nyandak ada SKCK. Tuh. Baking ke sana siapa? Tuh keterangan dari mana dan Tuhan bilang, undur kau, aku tidak mengenalmu. So kita tuh tidur di gereja. Tuh. Sebagusnya setelah lama kita semua tidur. Bukan kita nyandak aja masuk gereja. Sampai jatah sono di gereja. Kamu tunggu apa le Tuhan? Masa le Tuhan yang kenal pak kita? Bilang kata Tuhan. Tuhan kan semua dia tahu. Masa aku nyandak kenal pak orang? Itu cara Tuhan menghitung miliknya. Waktu kita tidak punya hubungan khusus dengannya, kau tidak dikenal Tuhan. Tuh. Nah kalau orang dikenal Tuhan, saudara percaya sorga itu indah. Bukan cuma ada, sorga itu indah, sorga itu kudus. Ya, aku harus merindukannya. Oh, kong pulang tempo apa? Udah mana-mana. Namanya juga tempat yang paling indah. Terus tuh kalau saya bicara begini, saudara semua bingung tuh semua. Mulai le komang dia. Tuh, semua bikin takut kong 4 orang. Padahal saudara sekali lagi, orang beriman. Orang ini orang beriman atau ateis sih? Coba kok saudara. Saudara ini ateis atau beriman? Kalau ateis harusnya percaya. Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, sorga itu ada. Neraka itu ada. Waktu kita tidak mau melakukan hal-hal surgawi, artinya kamu sedang membuat dirimu lebih tepat ada di neraka. Oh kasihan. Sekali lagi ya. No neraka, Yesus yang bilang. Neraka itu apa? Orang percaya surga itu ada. Neraka ada. Yesus yang bercerita. Surga itu neraka ada. Bahkan menurut Petrus, coba. Waktu Yesus mati, dikubur, Yesus pergi di neraka. Alkitab yang tulis kok. Bukan masuk neraka. Dia pergi di neraka karena dia berkuasa untuk apapun. Neraka membakar yang lain. Kalau Yesus pergi di situ, neraka tidak berkuasa atasnya. Dia berkuasa atas neraka. Tuh. Kalau orang jangan main-main ya. Ele mimpi jangan sampai saudara pergi di neraka. Coba deh, mana tuh neraka? Yesus yang bilang neraka. Berpikiran gampang. Nah, sekali lagi, kalau Yesus yang bilang ke siang, dia nyandak tambah-tambah. Toh? Terus ini kan hiperbola. Toh? Dia kok biar nyak begitu lihat. Dia cuma cerita sama Odo. Toh? Tuh gunung yang tidak juta lalu tinggi, kalau saya sembah cerita, udah kalah gunung Lokon. Ini Yesus yang bilang. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati. Sedangkan gainya nak mati apalagi orang. Coba saudara bayangkan Jo. Kong itu gai so berkeriapan di mana-mana, kong saudaranya nak mati. Tuh nikmati tuh gai bajalang keluar dari mata, keluar dari telinga, kok angkon boleh mati. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Cuma ingat saudara, setan saja bikin bodoh. Ini orang-orang yang akan masuk neraka, dia bilang apa? Nanti orang bikin pemadam kebakaran di sana. Nanti, ngoni pikir orang ini boleh, nanti kita baking tuh teknologi tuh yang memadamkan api. Nanti tuh baking tuh, nanti tuh orang baking tuh neraka jadi rupa sorga. Oh, bayangkan saudara. Oh, saudara pernah enggak lihat ya? Di YouTube ada loh. Orang-orang itu dengan bangganya tuh, kayak pengen hidup begini. Iya, saya tidak akan mau ke sorga, saya suka ke neraka. Iya saudara. Bayangkan sampai segila itu. Tuh, orang nak peduli. Nggak usah nggak bilang-bilang sorga dengan apa. Kita mau pindah neraka dan kita nyana takut.
Dorang segala rupa, dorang pukul tuh pendeta dan dorang yang mati. Saudara, ada ibadah jo. Kaki, apa dia? Ya, so saki. So itu kok ngoni kok ibadah terus. Oh. Di tempat itu sedangkan ulat tidak mati. Api tidak padam. Yesus bilang apa? Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Bayangkan ratap dan kertak gigi. Jadi bayangkan saudara, saudara bagaimana ya? Kalau sampai tuh gigi gemertak, kira-kira saudara sedang mengalami apa? Ya, itu ketakutan luar biasa. So meratap, bayangkan saudara, meratap itu bukan cuma menangis. Meratap itu menangis dengan hebatnya, itu tuh meratap. Dan Yesus yang bilang, di tempat itu, ya ini bercerita, ya dia menggambarkan neraka itu seperti apa. Lalu orang jahat itu dicampakkan, dilempar, dibuang ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini tempat yang paling indah. Ini tempat, kalau saudara bisa sebut ada tempat yang mengerikan menurut saudara. Ini tempat yang paling mengerikan. Ini tempat paling mengerikan. Saya kadang-kadang lihat ada apa? Ada video-video di YouTube yang tulis, dorang sekarang so ketakutan karena mereka terancam masuk penjara. Dorang so ketakutan, mau cari pembelaan sampai dari luar negeri. Tuh, mau cari siapa yang boleh bela pak kita supaya kita nyanak masuk di penjara. Berapa tahun tuh penjara? Lain kali 10 tahun. 15 tahun. Siapa suka ada di penjara biar cuma 1 minggu. Saudara bilang apa? Lebih baik kita tidur di bawah kolong koises. Daripada masuk penjara. Oh, dorang mau sadia spring bed di dalam penjara. Mau lihat dulu kalau saudara suka ada di penjara. Selain kalau saudara kerja di penjara. Mari kalau mau masuk di dalam penjara semua orang berhenti le. Jangankan 1 minggu, 1 hari itu orang mau. Bayangkan, so itu orang apa? Kandati. Dorang baking apapun termasuk membayar. Membayar petugas di pengadilan. Supaya kalau boleh biar kita salah bilang sana tak betul. Tuh orang betul bilang dorang salah. Nanti tak bayar. Engkau mau cari berapa? 1 triliun. Biar berapa dong kasih? Asal kita bebas. Begitu tuh. Itu kan manusia tuh. Saudara pernah enggak berpikir? Kalau Tuhan sampai bilang, kalau ngoni bikin begini, ngoni pimpin neraka. Kok enggak takut? Kan Yesus yang bilang, di sana terdapat ratap dan kertak gigi dan yang ada orang Kristen takut. Ini yang ada orang rindu. Ini yang ada orang takut. Jadi semua Tuhan bilang ini boleh, dia backing. Dari ternyata sampai sekarang kita belum di neraka. Ya, saudara. Lalu saudara bilang saudara beriman. Beriman, percaya Allah ada. Kalau Allah itu ada maka semua perkataannya tepat dan benar. Benar dan tepat. Begitu. Semua akan jadi. Dia bilang aku akan datang. Pernah enggak saudara berpikir, orang akan diadili loh. Orang akan diadili. Nah saudara bayangkan ya. Belum dihukum, baru mau masuk pengadilan. Lebih baik orang kalau dia tahu dia salah.
Sedangkan orang nin tahu orang salah apa? Mereka apa ada panggilan dari pengadilan? Kau saudara gimana? Nyada apa-apa kita nggak peduli. Atau gimana? Saudara 3 kali membangkang dia lihat polisi datang ambil. Kong saudara nyandak gugup. Kita tidak percaya. Lalu orang berhadapan dengan pengadilan Allah. Ternyata yang ada orang takut. Padahal kita tidak tahu kita ini matinya kapan. Apa? Lalu kau tidak takut kalau masuk neraka malam ini. Kalau kau harus berhadapan dengan Allah yang akan berkata kepadamu, undur pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Betapa dong. Coba. Memang saudara, ada orang-orang yang tidak suka dengan sespeh khotbah. Kayak apa? Pendeta, orang-orang itu kasih yang so banyak persoalan. Banyak masalah. Dorang datang di gereja supaya dorang kasih yang dihibur. Tuh, ini dorang masuk gereja kong, baku dapat dengan pendeta Rona. Napa DP khotbah? Tuh, belum apa-apa so neraka. So baca cerita neraka, baru baca cerita tentang kematian. Mati tempo apa? Bukan tahun datang. Siapa tahu sadikil kurang 5 menit. Coba saudara, memang kok betul? Coba ya, saya lihat kemarin ada orang yang ulang tuh itu video itu. Tuh. Udah beberapa video. Saudara. Pendeta sementara berkhotbah, lalu tiba-tiba orang jemaat, ya kan dia orang pikir itu kan jemaat. Duduk, siapa tuh mau tahu? Tiba-tiba orang itu berdiri langsung di depan pendeta dan dia tembak. Coba saudara. Tiba-tiba dia kotek sebuah pisau. Dia maju di muka kok dia tikang tuh pendeta. Coba saudara. Kan pendeta tuh nin tahu, mau minta katuk berdoa atau apa. Nin tahu dia mau babunuh. Coba saudara. Orang nin tahu mau jadi apa. Orang nin tahu sabantar masih ada. Besok masih ada. Apalagi minggu depan. Ya ampun. Sedangkan 5 menit di depan kita tidak tahu kalau sabantar mau jadi apa. Ya, coba. Tuh tadi kenapa ada berita? 10 wilayah ya. 10 wilayah di Indonesia akan didatangi tsunami. Tsunami dari Rusia. Pelaju sekali ya. Dari Rusia langsung sampai. Tadi ada orang komen begini. Ada naik pesawat apa tuh tsunami? Kira-kira dia tiba di Sulawesi jam sekian. Oh, ada naik pesawat apa tuh tsunami itu? Oh saudara ya. Tadi saya lihat cuplikan sedikit ya dari video. Memang nyandak lihat cuma lihat begitu. Oh ya udah. Di Gorontalo ya. Dari tadi jam berapa? Jam siang tadi ya. Saya lihat tadi ada bilang karena gempa bumi sudah terjadi. Mulai terjadi. Jadi bayangkan anak murid-murid sekolah sudah disuruh pulang. Belum jam. Kayak apa? Dorang sikapi itu. Jadi orang-orang yang tinggal di pesisir pantai suruh keluar semua. Karena pemerintah sotako. Ini soalnya peringatan tsunami. Biasanya kalau ada peringatan begini tidak jadi tuh tsunami. Waktunya ada peringatan tiba-tiba tsunami sudah di muka situ. Coba ini kan terjadi selalu begitu. Kalau ada peringatan awas itu sebentar tidak jadi tuh tsunami. Waktu orang piman di pantai. Baking festival di pantai. Kurang kaget tsunami terjadi. Itu tuh. Orang nih tahu kalau mau jadi apa. Saya bilang akang. Artinya tidak ada orang takut. Kenapa tidak takut? Karena sebenarnya kamu ateis. Kamu tidak percaya kalau Allah itu ada. Oh pendeta jangan bilang begitu. Kita ini orang beragama. Ternyata. Ini Yesus ada bicara. Alkitab bilang ini pas apa? Pak orang yang berpikir dia percaya Tuhan. Sekalipun dia tidak melakukan yang Tuhan suruh. Harusnya kalau kita percaya Tuhan, kita menghidupi perkataan Tuhan.
Orang percaya perkataan Tuhan. Kalau Tuhan bilang begitu berarti begitu. Tidak percaya. Bayangkan Tuhan tinggal di sorga. Coba kok saudara. Tuhan itu tinggal di sorga. Kong torang nih mau pergi di sorga. Di sana Tuhan tempat tinggal. Sedang Tuhan tinggal di sorga. Kong torang nih mau pergi di sorga. Coba. Ada apa dengan pikiran manusia? Presiden tinggal di istana. Tentu gagah tuh istana. Karena loh, kalau kamu bukan presiden boleh tinggal situ. Sedang berkunjung saja, saudara pikir boleh kapan-kapan saudara mau singgah di situ, mau buang air kecil, singgah di istana presiden. Coba saudara. Kita kan rakyat Indonesia, kasih ya. Mau apa ya? Tuh penjaga di muka tanya, mau pi mana tante? Mau menumpang WC. Sana kalau Alfamart boleh. Tuh kalau istana presiden kan ini boleh di situ. Ini boleh masuk. Tuh diperiksa dan tujuanmu apa? Tuh, ini tiba-tiba datang, oh ini dicurigai ini. Ini ada apa ini orang ini kok tiba-tiba mau datang? Itu istana presiden. Presiden Peruma. Membayangkan sorga. Tuhan tinggal di sana. Kong orang percaya kata sesjoka muka. Pasti kalau tanya sekarang semua angkat tangan. Ya. Biar di hati pasti kok belum sekarang. Begitu kan orang angkat tangan pasti kok belum sekarang. Dari tuh hari itu orang angkat tangan ternyata kan habis ini mati-mati tuh orang. Angkat tuh mau tunggu DP waktu tuh. Kurang kaget dengar kabar. Mana dia? Hah? So mati? Hah? Masa? Tempo apa? Loh, kita baru dapat yang dia. Yang saya pernah baca dulu di FB itu. Ya, orang-orang betul begini. Hah? Aduh, dia so mati? Aduh, kita baru dapat tadi dia di muka jalan. Belum bilang begini. Itu cerita sungguhan saudara. Ya, laki-laki muda. Kong itu orang bilang begini, iyo, mau tahu enggak? Dia tadi baru datang. Kong dia di rumah, kong dia mau pergi di muka kata mau pergi di warung. Kong oto tubruk. Dia kata ini tahu potong. Hah? Masa? Baku dapetin dia? Iyo. Tadi memang dia ada datang, kong dia pergi potong kong oto tubruk. Di situ banyak pohon memang. Tapi tidak pernah ada pohon rubuh. Setelah ini ibu lewat, tuh pohon rubuh memang pas di atas kepala dia. Langsung mati di tempat. Tuh, sudah kan masih tahu tuh. Tuh kisah di Samrat sana, di Manado. Tuh ibu mau pergi sekolah. Ini tahu kepala sekolah atau apa? Hah? Bawa oto sendiri masih pagi. Dia mau pergi mana? Mau pergi sekolah, mau pergi kerja. Dia nyanda naik bendi saudara. Dia naik oto sendiri, dia bastir sendiri toh. Keren kan? Dia enggak pernah tahu, sudah ribuan kali pasti dia lewat situ karena itu Samrat kan itu jalan raya di Manado, jalan raya paling terkenal, paling rame. Jadi ya sudah. Tapi tanpa jalan situ bukan cuma ribuan deh pendeta apa, jutaan kali kita lewat situ. Oh iya. Kong itu pohon rubuh. Kong sekarang masih ada pohon rubuh? Ya enggak ada. Cuma waktu itu. Itu pohon memang betul-betul rubuh di atas pada kepala. Mati di tempat. Orang enggak pernah tahu hidup ini. Nah sekarang pertanyaannya. Sudahkah kita percaya bahwa Allah itu ada? Sungguhkah kau percaya Allah itu ada? Kalau kau percaya Allah itu ada, maka kita percaya dan melakukan. Bukti dari kepercayaanmu adalah kamu melakukan yang dia suruh. Kamu percaya kepada apa saja yang dia katakan.
Kalau itu Yesus berperkataan, aduh kita komang Tuhan. Kalau Tuhan komang yang bilang, Tuhan tolong jangan sampai kita tidak percaya. Percaya itu adalah aku harus melakukan yang aku percayai. Coba sekarang, saudara percaya? Saudara percaya? Saudara percaya Pak Sos? Kong Sos bilang apa? Jangan dulu masuk di kamar mandi ya. Kayak Pak Sos? Ada ular. Ini kalau betul maksudnya ya. Sekarang yang ada ular, ini cuma cerita. Saudara yang tidak percaya, saya kok tambah-tambah. Saudara bilang akan. Kalau saudara percaya perkataan saya, harusnya so kasih tahu tuh so bilang, Riki dah tutup pintu, pergi dulu di kamar mandi luar. Jangan situ, jangan ular teto Pak Angko. Nyanda percaya. Waktu saudara percaya, habis itu saudara tanya, hari Minggu tanya, kok masih ada ular? Oh enggak, sekarang so enggak, so saya mati tuh ular. Duh enggak kita enggak percaya. Tak ada masuk di situ tuh hari. Ada tuh ular takut sekali. So bilang so saya mati tuh ular. Ini ya, kalau orang percaya begitu. So bilang ini HP, toh. Bukan tunggu rusak dulu baru angko cas. Toh. Kalau semua habis baterai, cas jo. Supaya nyandak mati. Nyandak rusak. Maksudnya nyandak ada baterai. Dah suruh cas kok engkau ni mau cas. Ini kan tak punya. Mana-mana pak kita. Kita mau cas atau nyandak mana-mana. Ya so itu. Itu HP nyandak rusak tapi HP tidak bisa digunakan. Kamu belum mati. Tapi kamu tidak berguna. Nah berguna itu ya sesuai ukuran Tuhan. Ya, kalau Tuhan perkataan apa? Sampai orang so melakukan yang dia suruh, orang mesti belajar bilang, aku sudah melakukan yang Tuhan suruh. Aku ini adalah hamba yang tidak berguna. Yesus yang bilang, bayangkan. Ya. Sedangkan so baking, orang tidak berguna. Apalagi tidak pernah baking. Lalu merasa paling berguna. Bagaimana ini dia? Tuh. Ini yang saya sedang lihat saudara terjadi masa kini. Orang begitu meremehkan yang Tuhan bilang jangan. Yang Tuhan bilang harus. Yang Tuhan bilang wajib. Orang begitu meremehkan. Dia suruh orang ibadah. Dia suruh orang menyanyi sungguh-sungguh. Dia suruh orang dengar firman Tuhan. Sehingga karena kau mendengarnya serius. Di hatimu timbul iman. Itu yang akan membuat orang semakin percaya. Kenapa semakin percaya? Karena orang akan dibawa kepada pengalaman iman. Oh. Ayub, mana kata Ayub? Siapa Ayub? Coba. Ayub itu adalah orang yang saleh, yang takut akan Allah. Apa lagi kata? Coba bagus kan orang lihat DPH. Kata-kata Ayub itu siapa? Apa? Orang itu saleh dan jujur. Lalu takut akan Allah. Lalu menjauhi kejahatan. Kejahatan itu apa? Dosa. Dosa itu adalah kejahatan. Jangan saudara pikir kejahatan itu cuma membunuh, berzina, ambil yang bukan hakmu. Waktu kamu melanggar yang Tuhan bilang jangan, itu dosa. Dosa itu kejahatan. Ayub itu siapa? Ayub itu saleh. Bayangkan saudara. Ayub saleh, jujur, apa? Takut akan Tuhan. Baru menjauhi kejahatan. Menjauhi dosa.
Saudaranya tidak pernah bikin kejahatan tuh. Masalahnya tuh orang pe tahu kejahatan itu ambe orang pe doi. Ambe orang PHP. Kita sedang apa itu ya pernah ambe. Iyo, tapi angko semua tuh Tuhan bilang jangan nggak ada baking toh. Kejahatan itu dosa cari. Dosa itu kejahatan di mata Allah. Sementara dosa itu apa? Pelanggaran terhadap hukumnya. Kalau dia suruh engkau ibadah, kamu tidak mau ibadah, artinya kamu sedang melanggar perintah Tuhan. Kamu berdosa enggak? Berdosa. Semua kejahatan adalah dosa. Nah, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Oh, itu nanti lain kali orang ajar. Ada sih, dosa itu kejahatan. Kejahatan itu dosa. Jadi kalau tadi tulis Ayub, saleh, jujur, takut akan Allah. Bukti dari kau takut akan Allah, kamu menjauhi dosa. Apa itu dosa? Melanggar yang Tuhan bilang. Ini kamu harus hidupi. Kamu harus lakukan. Ini perintahku. Bayangkan saudara, perintahnya. Perintah Tuhan. Kontorang nih mau baking. Memang kali bingung saudara ya. Saya kalau mulia ini ukuran manusia, ukuran gereja masa kini, ukuran para pendeta. Toh? Ya, saya ini sudah masuk hitungan. Toh? Yang kan, ini ayat-ayat yang tiap kali dihotbahkan di sini jarang itu dihotbahkan di tempat yang lain. Memang kok betul. Dan ini ayat-ayat keras. Cuma itu ayat Yohanes 3. Yohanes 3 itu ya. Yohanes 3 atau Yohanes 1 itu. Apa? Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Selama terang itu ada. Dia itu adalah terang. Waktu orang tidak mau percaya kepadanya, berarti kamu gelap. Hukuman itu apa? Waktu kita menolak terang, padahal terang itu ada. Itu hukuman. Bukan nanti orang masuk di neraka. Orang masih di bumi, masih hidup dan kamu sudah di dalam neraka sebenarnya. Sudah sedang hidup dalam hukuman itu. Coba lihat. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Supaya jadi anak-anak terang, percaya kepada terang. Nah terang itu Yesus bilang akulah terang dunia. Percaya kepadanya. Maka kamu jadi terang. Yohanes 3 ayat 18. Coba. Kan ayat 16. Coba ayat 16. Coba orang baca lengkap ya. Apa? 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ya, itu kan cara Tuhan menyelamatkan manusia. Tuh. Nah sekarang lihat ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada. Kamu tidak percaya. Berarti kamu sudah berada di bawah hukuman. Imar, sudah orang sudah dipatahkan itu kutuk. Ini lihat nih. Siapa yang patahkan? Siapa? Selama kamu tidak percaya,
kamu ada di bawah hukuman. Sudah, berdoa pelepasan. Kok? Lalu kamu tidak pernah alami bersekutu dengan Tuhan, tidak mau taat, tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Loh, lalu kamu sudah orang terlepas, tahu terlepas dari apa? Waktu kita tidak melakukan firman-Nya, kita tidak percaya. Kita tidak mau kepada terang itu. Kita tidak mau datang kepada terang itu. Yesus yang bilang ya, orang yang datang kepada terang apa? Kenapa manusia tidak mau datang kepada terang? Kenapa? Karena dosanya akan kelihatan. Jadi waktu saudara datang di ibadah, dosamu diberitahu. Ibadah itu berarti terang. Tapi waktu saudara datang di ibadah, dan kesalahanmu tidak pernah diberitahu, kamu sedang bersekutu di tempat yang tidak ada terangnya. Mana sih? Firman Tuhan adalah terang. Kamu datang dan dosamu diberitahu. Itu orang sudah mau datang dari tersinggung terus. Bagaimana sih? Itulah hukuman. Kenapa kamu tidak mau? Siang saudara coba baca. Ya. Kalau saudara baca, kayaknya ini Injil Yohanes ini saudara. Saat Sadiki kita baca. Saat Sadiki baca. Siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Iya kan ini jelas sekali. No? Kamu menolak Yesus. Anak tunggal Allah, kamu tidak mau percaya. Loh, kamu sudah berada di bawah hukuman. Orang tidak mau menerima Yesus. Tidak mau percaya nama Yesus. Ya ampun, kamu orang terhukum sudah. Bukan nanti tunggu kamu mati kamu masuk neraka. Enggak. Tuh, dari bumi kamu pikir sementara hidup. Kamu dipersiapkan untuk neraka. Tahu dari mana ini? Tuh, semua firman Tuhan diberitahu dan kamu tidak mau dengar. Buktinya apa? Kamu tidak mau hidupi firman Tuhan itu. Tuh, maka ya enggak usah heran. So bilang, oh orang yang enggak mau pakai itu tanda. Ya, kasihan. Nanti saudara lihat. Sekarang saudara mati. Oh kita biar orang mau pikir apa. Kita nyak mau pakai tanda. Belum kuat. Nanti salah. Bagaimana kasih yang orang mau hidup. Tuh, mau pitoko sonim boleh. Mau babli itu orang sonim boleh. Kok kasih yang orang mau makan apa kok teses. Tahu leh. Apa? Tuh hari tuh. Oh vaksin. Oh, nyak mungkin tak mau vaksin. Oh, tunggu jo. Belum kata kuat. Tapi waktu saudara sungguh-sungguh percaya Tuhan. Saudara takut kepada Tuhan. Aduh saudara. DP terakhir terbukti. Kau ini mau dengar Pak Tuhan atau enggak? Kita mau tunduk kepada Tuhan atau enggak? Aduh terbukti saudara. Jadi lagi bayangkan. Kita diperhadapkan dengan penganiayaan. Coba ya. Tuh hari di Sukabumi. Sekarang di Padang. Di Padang itu bukannya ada gereja. Tuh, saya petamang di sana. Gembala. Coba. Oh ini dia nang. Rumah kok mau dibikin tanpa ibadah. Setelah ibadah di tanpa ibadah. Nyanda ada izin. Nyanda ada izin, bukan nyanda ada izin. Ngoni nih mau kasih izin. Nah coba, mau ibadah di tanpa ibadah nih boleh. Nah setelah ibadah di rumah, nih boleh dari rumah itu bukan tanpa ibadah. Kok aku maksudnya apa? Ngoni jodoh tuh hidup. Baru ya itulah Indonesia. Tuh. Saudara ya, coba kamari dia. Tuh. Kalau orang yang tidak siap, ya siap. Oh, saudara kan panjang umurnya terus tuh. Ini mau Tuhan mau panggil. Oh, kasih yang padahal kau tidak pernah tahu apa yang sedang menunggumu nanti. Itu ya. Sedangkan masa tenang kamu tidak peduli dengan Tuhan. Ada saudara ada channel yang ini beberapa waktu ini karena ada tuh kejadian itu yang sampai sekarang masih jadi teka-teki itu.
Saya lihat ini channel satu ini. Dan tiap kali saudara kalau kita lihat itu kan nyandak lama loh kok. Jadi ada yang kali kok ini satu cuma baku-baku sedu. Jadi ya dengan cepat yang kali 5 menit orang coba pindah. Tapi saudara saya ingat ini tiba-tiba dapat ingat saudara karena di dindingnya ada tulisan itu. Ada di dinding apa? Kenyamanan adalah kenyamanan pakai bahasa Inggris sih. Kenyamanan adalah pembunuh yang tidak disadari. Saudara suka yang tambah nyaman? Asal saudaranya tidak diganggu tuh? Kamu tidak tahu. Justru itu apa? Pembunuhan terjadi di situ. Kau sedang dibunuh oleh apa yang kau pikir ini menyamankanmu. Hati. Mengapa saya saudara ini sekali lagi ini kalau cuma mau bilang kita mau baku reken ini dan itu semua tapi lala dengan semuanya saudara. So bilang akan kita sekarang ini boleh saudara jadi ibadah kita mau tidur dulu. Ya. Enggak saudara, saudara udah tidur ya. Kita coba jalan tanya ini. Ini kejadian selalu. Coba. Ada saja yang mesti backing. Mesti dilakukan. Kau mau bikin apa? Bukankah ini tugas saya? Bukankah saya taruh di dalam hati? Makananku ialah menyelesaikan, melakukan semua tugas yang Tuhan suruh. Dan selesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Itu tapi makanan. Tuh. Lain kali, Tuhan kita mau bikin bagaimana nih dia? Kalau bilang lala sekali. Kau siapa yang mau baking? Coba saudara. Tapi karena mau percaya kepada Yesus. Karena Nin tahu. Tadi saudara saya menyanyi sendiri tadi siang. Ya, ada lagu yang biasa saya sejam menyanyi itu. Apa? One day at a time, sweet Jesus. Tomorrow may never be mine. Tuh, coba. Tuh. Bisa saja besok bukan lagi milikku. Besok masih ada, tapi bukan for kita. Tiba-tiba saja lagu itu ada dan ya saya menyanyi. Mana? Tiba-tiba, iyo Kang Tuhan. Tanin tahu besok kita masih ada atau soalnya ada di bumi. Kan saya bilang ke saudara, bolehnya ada di bumi. Tapi itu orang milik Tuhan, kau percaya kepada Tuhan. Orang lihat dia soalnya ada, sudah so pergi dengan Tuhan. Jadi saudara, yang tidak usah takut terhadap apapun yang Tuhan izinkan. Tuh. Jangankan hidup sampai orang mati, tidak usah takut. Bahkan bayangkan, kalau orang percaya kepada Tuhan, orang mesti percaya kepada perkataannya. Loh, mati adalah untung. Coba, mati adalah untung. Orang ini mau mati. Jangan bunuh diri. Tapi kalau sampai kematian itu datang, bilang akan yang saudara, saya semakin kita belajar soal itu, saya pikir, iyo Kang Tuhan, bayangkan tuh mati itu. Mati kepada orang benar, rohmu pulang kepada Tuhan. Rohmu tidak bisa dikubur, tidak bisa. Cuma tubuh ini bisa dikubur. Sementara yang menyebabkan orang ini hidup bergerak-gerak, boleh baca cerita, boleh berpikir. Kenapa? Ada roh diam di dalam dirimu. Jadi waktu orang mati, roh tidak bisa dikubur. Roh itu keluar meninggalkan tubuh. Roh pulang kepada pemilik roh. Ya kan. Artinya orang yang tidak pernah alami kematian. Kok orang Kristen paling takut kematian. Bilang kata Yesus sudah mengalahkan maut. Mengalahkan kematian. Tapi tetap saja orang yang merayakan Paskah sampai dunia ini tetap takut mati. Artinya
kamu sebenarnya bukan orang percaya. Ateis, berarti ateis. Bilang percaya, Yesus mati, lalu tapi dia sudah bangkit. Lalu dia naik ke sorga. Kong angkonya tidak percaya tetap sampai. Tetapnya tidak percaya. Kalau ngana rajin-rajin taat terus, jangan kok terlalu taat begitu. Sunin tahu ya, sebentar semua mati. Kenapa kau TN kalau mati? Yang ditawarkan, yang dibicarakan kepada saudara setiap kali, mahal harganya. Kenapa mahal? Tidak semua orang punya. Dan tidak semua orang menyadari bahwa yang mahal itu tidak ada padanya. Yang kasih. Dorang pikir yang mahal itu emas. Dorang ingin tahu yang mahal itu Yesus dan kebenarannya. Yang orang nyanda peduli. Nanti, coba sekarang saudara pikir, bayangkan Kang. Nanti orang berdiri di pengadilan itu. Kong DP hakim siapa? Hakim itu tidak pernah bisa kau tipu. Saudara tidak usah bikin pembelaan, dia tahu semua. Nah bayangkan saudara, orang manusia mau baku dapat dengan KPK, baku dapat dengan hakim. Orang mau baku dapat dengan Tuhan yang maha tahu. Orang yang mau dipanggil di pengadilan, DP ketakutan minta ampun. Untuk orang yang tidak takut tuh, Tuhan mau panggil tidak takut. Kamu tidak taat, kamu tidak hidup kudus. Bayangkan Ayub tadi, saleh, jujur, takut akan Allah, jauhi. Kalau saudara baca ya, salah satu yang Ayub lakukan adalah, dia bilang apa? Waktu dia tamang-tamang datang kau bilang, pasti nggak ada salah. Dia bilang apa? Aku sudah menetapkan syarat pada mataku. Jangankan berzina, sedangkan mulia perempuan kita mau. Itu Pak Ayub yang bilang loh, jangan main-main saudara. Jadi Ayub, betul, bayangkan saudara, Ayub hidup saleh, jujur, takut akan Allah dan terbukti. Bayangkan waktu zaman Ayub hidup, ternyata sampai Abraham poligami. Dan Ayub cuma satu DP istri, jangan main-main. Dia buktikan perkataannya. Apa? Jangankan memperistri orang yang lain. Sedangkan melihat perempuan muda, aku menetapkan syarat pada mataku. Mana dek itu ayat? Saya don't tahu ini ada ayat, bukannya Anda. Dan ternyata Ayub dalam keadaan seperti itu, DP saleh, DP jujur itu luar biasa. Dia hidup pada masa para pria poligami dan dapat lihat Tuhan belum marah. Kan? Ayub kan kemungkinan lebih tua dari Abraham. Iya, ini para teolog menyimpulkan seperti itu. Lebih tua dari Nuh. Ya. Itu masa di mana orang masih poligami. Yakub pe istri ampa sadikit. Lihat Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan nona-nona. Coba saudara. Ini seperti ini. Ayub pe kesalehan. Dan ternyata Ayub mengalami masa bukan cuma tidak nyaman. Penderitaan luar biasa. Sampai orang-orang berpikir Ayub pasti salah di mata Tuhan. No, kalau Ayub yang seluar biasa ini ternyata mesti mengalami pengalaman yang Tuhan ya bagaimana jo kalau jadi patorang. Yang saya bilang ke saudara itu dokter spesialis tinggal di
kolong jembatan. Ya, tuh hari saya dengar di YouTube. No? Tinggal di kolong jembatan, waktu ditanya istrinya juga dokter. No? Anaknya kuliah di Jerman. Ya, pas pulang dari Jerman, ya, so kelar S1 sampai di Jakarta, dia naik oto no? Dengan dia oma, dengan DP sopir, kong dorang 3 cilaka, kong mati di tempat. Nah, dia datang karena DP mama baru cilaka, mati di tempat. Jadi ini dokter spesialis ini, dia cuma anak tunggal, toh. DP istri dokter, so mati. DP anak cuma 1, so mati. Jadi dia langsung bilang, lebih baik kita tinggal di kolong jembatan. Toh. Orang nih tahu. Orang baru dengar begitu saja so bingung. Oh kasihan, bagaimana Jo itu? Sementara kalau Ayub, 10 DP anak mati semua. Kekayaannya tak terkatakan banyak sekali. Ya, dan habis semua. So habis semua DP harta. Anak mati semua 10, bayangkan Tuhan yang tidak kasih sisa biar cuma 1. Kong datang DP istri. Ibu Ayub, ngana masih taat leh, masih mau hidup kudus leh, kutukilah Allahmu dan matilah. Tuh kita semua cari Ayub lain. Kong Ayub bukan cuma itu katanya, Ayub sakit, sampai sobagaro pakai pica botol. Ini kalau mau baca ini kitab ini saudara, sampai rasanya Tuhan bukan main dang. Kalau orang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi dosa, sampai mulia dia, so menetapkan syarat, bayangkan saudara. Sama dengan dia so pakai kacamata kuda. Jadi pada palia ada perempuan, dia langsung begitu. Bukan kata orang justru malah dia cari kesempatan. Wadah. Gitu tuh pokok saudara. Padahal Ayub nampai luar biasa begini asih luka-luka. Habis semua DP harta. Kasihan. Tuh, kong torang banyak sekali tuh salah. Mar semua Tuhan bilang akan torang nih mau dengar. Kong berpikir selalu pasti masuk surga. Cuma dia bikin takut pada orang. Dasar kamu tidak percaya. Kalau orang ini beriman, orang percaya kepada apa saja. Kalau Tuhan tulis begitu, berarti begitu. Tunggu aku mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan, kalau engkau dapati ada sesuatu di pikiranku, jangankan pada perbuatanku, dia ada di pikiranku. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan tolong ampuni aku. Oh Pak saudara. Saya dengar ada pembahasan hamba Tuhan sih. Dia bilang, saya bingung menjawabnya. Tuh, ada anak muda remaja yang bertanya, Pak Pendeta, boleh enggak orang nonton film Korea? Dia bilang, so bingung kita mau jawab bagaimana. Jadi dia bilang, ya gimana ya? Boleh sih, terpaksa dia bilang begitu. Boleh sih tapi kayaknya lebih bagus enggak usah. Karena untuk apa? Sudah lihat ya? Jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang mungkin menurut orang cuma begitu, masa lagi itu salah. Sekarang ada enggak gunanya? Untungnya apa? Kalau tidak ada untung artinya kamu sudah membuka kesempatan kepada hal-hal yang tidak berguna untuk menipumu. Untuk membuat pikiranmu kotor. Ini segala dosa yang dulu tidak pernah terpikirkan, kenapa ada? Tontonan. Akhirnya ada kan contohnya.
Akhirnya karena lihat terus, akhirnya berpikir, enggak apa-apa kok. Sementara kalau zaman dulu tuh orang apa? Mau tidur, mama semua baca cerita akang. Ada kata itu, Yusuf. Semua cerita Yusuf, semua cerita Abraham, semua cerita Nuh, semua. Iya toh. Kalau sekarang mama semua tidur tuh anak pegang HP. Nanti setan bercerita akang. Jadi bayangkan, masih kecil dia, semua tuh dia boleh tahu, dia so tahu. Siapa dia saya tahu? Bayangkan ini, anak-anak sekarang lahir Kristen, diserahkan di gereja. Semua cerita Alkitab, tidak ada yang dia tahu biar satu. Apa yang dia tahu? Yang ada di YouTube, yang ada di televisi, itu yang dia tahu. Karena di mama dia dapat uni. Jadi mama justru sudah, nanti mama isi yang dapat pulsa. Tuh, jangan ganggu pak mama. Mama dapat cerita yang om-om. Pusing. Bagus saudara tuh. Hati-hati ya. Jadi sekali lagi, semua yang tidak betul sekarang ini jadi betul. Semua yang dulu dianggap salah sekarang dianggap benar. Ya, kalau model begitu maka semua kebenaran dianggap lebay. Ini pendeta Rona, ini pendeta lebay. Dia sok keterlaluan, dia pikir cuma dia mau masuk surga. Yang akan yang so model begini kita semua tapi oh Tuhan kaki susah salah. Oh Tuhan ampun pak kita. Ampuni keinginanku. Ampuni ambisiku kalau ini so terlalu berlebihan. Ampuni. Yang mungkin menurut orang, orang disuruh mimpi besar. Biar tidak ada DP ayat pokoknya mimpi besar. Yang ada di ayat apa? Inginkan sesuatu, rencanakan sesuatu yang sesuai dengan iman yang dikurniakan padamu. Toh? Jangan berharap hal-hal yang lebih besar dari apa yang ditetapkan untukmu. Itu Paulus kata-kata. Kalau sekarang mimpi besar, terus apa dah suruh. Jelas Alkitab. Sekali lagi, Yusuf bermimpi. Ya Pak, Yusuf udah mimpi. Dia mau tidur gini. Oh kita mau mimpi jadi Perdana Menteri. Itu Tuhan dah kasih dia mimpi. Bukan dia dah atur. Kalau orang lihat. Yusuf bermimpi. Tuh, akhirnya kan dia jadi rupa tuh mimpi. Oh, Yusuf udah mimpi bukan dia dator. Tuhan udah kasih tuh mimpi itu. Kong orang mau mimpi rupa Yusuf. Gimana lagi ini dia? Ini yang saya lihat saudara. Orang waktu mau ajar mimpi besar, dia kasih suruh DP contoh Yusuf. Sebelakang Yusuf itu Tuhan yang kasih tuh mimpi. Bukan DP mau udah mimpi itu. Tapi itu yang dianggap kebenaran kan masa gini. Dah suruh mimpi itu sorga, mimpi itu lain. Saudara, coba kok ingat-ingat dulu. Oh Tuhan, kita ada mimpi apa tuh tadi? Orang yang tidak persalahkan sebenarnya itu mimpi kalau saudara memang tidur. Itu mimpi kok di sini, tuh mimpi di sini mimpi apa? Mimpi sementara engkau bangun-bangun begini kok. Oh iya, kita mau apa kok mau ke Dubai. Kita mau menangkan Dubai. Sudah juga kecuali Tuhan dah suruh. Sudah rupa. Saudara. Kecuali Tuhan dah suruh. Mari kalau nyana enggak usah macam-macam. Selamatkan tetangga di sampingmu. Itu kan. Tuh saudara ya. Aduh ini. Mau bicara sama saudara-saudara kan lihat. Bukan main. Ternyata yang orang pikir betul. Yang orang selama ini berpikir nyanda apa-apa. Coba cek lagi hatimu. Oh Tuhan. Jangan kasih biar kita nih tahu soal ini. Jangan kasih biar Tuhan. Aku tinggal dalam keadaan yang ternyata Tuhan tidak suka. Oh haleluya Tuhan. Mari kita berdiri.